Padamu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hamba-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong hamba-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hamba-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hamba-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hamba-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya pilih dari kitab Kejadian pasal 23, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali di malam hari ini Tuhan, kami berhimpun bersekutu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih bagi penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan telah menjaga, melindungi kehidupan keluarga dalam segala kegiatan mereka sepanjang hari ini. Saat ini, keluarga masih mau dihibur, dikuatkan oleh firman kebenaran-Mu yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan sejati di dalam iman mereka, untuk melihat dan saling menguatkan satu dengan yang lain ketika keluarga yang lain akan kembali ke tempat tugas mereka. Mari Bapa di surga, kiranya lewat firman kebenaran-Mu ini, mereka bisa diberikan kekuatan untuk menghadapi rasa kehilangan, rasa kesedihan, bahkan tangisan mereka yang masih ada mereka rasakan. Berfirmanlah ya Bapa bagi kami semua
selaku jemaat-Mu, sehingga menjadi kekuatan bagi kami yang masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalani segala tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami semua. Di dalam Anakmu Yesus Kristus, firman yang telah hidup bagi kami semua. Amin. Kejadian pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudara. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya.
Demikianlah firman Tuhan. Amin. Segenap rumpun keluarga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Shalom. Pada malam hari ini dalam ibadah pemakaman atau ibadah pelepasan jenazah, berarti ini adalah malam terakhir bagi anak-anak, cucu, dan rumpun keluarga untuk bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kita yang namanya kematian, apalagi orang yang terdekat dengan kita. Sebentar lagi, tinggal beberapa jam, besok pagi kita akan mengantarkan orang tua kekasih kita ini ke tempat peristirahatan. Tentu ketika kita sudah menghantarkan almarhumah yang kita kasihi ini, yang hanya bisa kita lihat adalah foto, memori, kenangan apapun akan menjadi salah satu hal yang sangat menghidupi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, umur dari almarhumah kalau saya tidak salah mungkin sekitar 100 lebih, atau mungkin kurang lebih 100. Itu percakapan dengan salah seorang anak ketika saya datang berkunjung sebelum almarhumah meninggal. Paginya saya berkunjung, masih sempat melihat bercakap-cakap. Besoknya saya ditelepon, almarhumah sudah meninggal. Jadi usia 100 tahun atau mungkin kurang atau lebih adalah salah satu hadiah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ibadah malam penghiburan yang pertama saya sudah katakan bahwa ini adalah pemulihan dari Tuhan yang sangat totalnya dalam kehidupan almarhumah. Kalau almarhumah masih hidup, tentu kita masih merawat dia. Dikasih mandi, dikasih makan, dikasih berdiri, dikasih duduk, dan segala macam. Hati kita begitu sakit. Saya yang melihat ketika salah satu anak almarhumah melakukan seperti ini, itu hati terasa sakit. Jadi kita tetap merasakan bahwa Allah betul-betul merangkai kehidupan kita ini dengan baik. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan, mengisi fase kelahiran menuju kematian ini dengan percaya kepada Tuhan. Tema dalam Pekan Anak Gereja Toraja kita adalah hanya oleh anugerah. Diberikan secara gratis bagi kita lewat keselamatan kita. Untuk apa kita ragu? Justru kita harus semakin yakin, semakin percaya. Apalagi kita masuk dalam minggu Prapaskah yang pertama ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, besok kita akan menghantarkan almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Mari di malam hari ini kita merenungkan untuk bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kita mengisi waktu kita di dalam kehidupan kita ini dengan baik. Jangan pernah menyia-nyiakan dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna, melakukan hal-hal yang menyakiti sesama kita, keluarga kita. Tetapi kita melakukan yang baik, dipandang baik oleh orang lain. Karena itu adalah salah satu contoh teladan yang harus turun-temurun kita lakukan. Anak-anak kita bertumbuh dengan baik, sukacita ada di dalam keluarga. Jadi mari kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Tujuan akhir kita adalah menjadi hamba yang setia di hadapan Allah, dengan menjalani kehidupan kita tanpa ketidaksia-siaan, tetapi penuh percaya, penuh keyakinan bahwa ketika kehidupan kita menuju fase kematian, kita akan diberikan kekuatan untuk bisa melewati pencobaan, seperti Yesus Kristus bisa menjalani pencobaan di padang gurun. Kiranya firman Tuhan menguatkan bagi segenap keluarga, melepaskan kehidupan almarhumah, kembali membangun kehidupan nasihat yang selama ini dibangun oleh almarhumah, sehingga anak-anak bisa menghidupi momen kenangan selama almarhumah masih hidup. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kidung Jemaat 400 ayat pertama dan ayat yang kedua. Tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, bagi diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Tuhan mantapkan langkahku. Mari Bapak Ibu yang bisa berdiri, kita berdiri. Kita akan mengikrarkan ke-12 pengakuan iman kita. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kidung Jemaat 363 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kemudian disambung Kidung Penghiburan dari Jemaat Herman Lengke. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hari dan perbuatanku, umatku ku miliknya. Bagi Yesus semuanya, umatku ku miliknya. Tanganku kerja baginya.